Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Besti? Wah, kurang semangat ini. Apa kabar sahabat Besti? Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Rabbi. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadi nikmat yang berkah. Dengan kita duduk di sini mendengarkan tausiah dan kemudian kita mengimplementasikan menjadi sebuah pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam menjalankan hidup dan aktivitas kita hari ini. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga para sahabat. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati guru kita Ustaz Sahrijal Farid yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan mohon maaf Ustaz, hari ini saya yang telat Ustaz. Hari ini insyaallah di taklim besti kita akan menyajikan tema tentang sikap seorang muslim dalam memilih pemimpin Ustaz. Konteks kita ini menjelang pemilu Ustaz. Ya. Jadi hari ini kita coba sebagai seorang muslim agar kita tidak salah dalam mencari sosok pemimpin yang terbaik. Gitu Ustaz. Nah, bahkan di 2019 yang lalu itu terjadi kerusuhan selama 24 jam Ustaz di bulan Ramadan. Ya, tentang pemilihan pemimpin yang kita lakukan. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang memang diambil dari berbagai narasumber kita yang memang kita jadikan talent untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang kita akan sampaikan hari ini. Baik, mari kita buka besti kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk segmen pertama ini bisa kita tampilkan video tentang bagaimana kita mencari pemimpin dan apa yang akan terjadi ketika kita memilih pemimpin yang salah. Silakan Pak Anto. Itu Ustaz. Jadi clue yang tadi kita lihat adalah bagaimana dalam pemilu itu kita tidak salah mencari pemimpin, kemudian pemimpin itu ternyata terpilih dari hasil kecurangan Ustaz. Nah, ini kan kita momennya ingin melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini Ustaz. Nah, mungkin sebagai prolog dari Ustaz tentang tema kita pada sore hari ini, bagaimana sikap seorang muslim dalam mencari seorang pemimpin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan besti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang memilih pemimpin itu adalah merupakan satu hal yang sangat mendasar di dalam ajaran Islam ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan sampai mengatakan, apabila kalian bepergian 3 orang, maka ambillah salah satu dari ketiga orang itu kalian angkat sebagai pemimpin. Falyu'ammiru ahadukum. Jadi ini betapa pentingnya. Jadi kalau dalam safar saja kita bepergian 3 orang, maka kita harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Apalagi ini persoalan bukan cuma sekedar safar, tapi bagaimana persoalan mengurus negeri.
sekian puluh, sekian ratus juta banyak orang yang diurus persoalan hidupnya, maka tentu lebih wajib lagi gitu ya. Akan sangat wajib gitu ya memilih salah satu dari sekian ratus juta ini menjadi pemimpin ya dalam urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidakkah kita ingat bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, itu hal yang menunda pengebumian ya. Hal yang menunda Rasulullah SAW dikuburkan itu adalah persoalan tentang memilih khalifah. Khalifah pengganti setelah baginda Nabi SAW. Sehingga lebih dari 1 hari jenazah Rasulullah SAW belum dimakamkan. Ya, jadi belum dikuburkan. Kenapa? Karena mereka mencari khalifah gitu ya. Jadi mereka mencari sosok pemimpin setelah baginda Rasulullah SAW. Nah inilah hadirin sekalian, sehingga dari dua peristiwa ini, dari dua hadis dan dari satu hadis dan satu peristiwa ini setidaknya menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita untuk mencari pemimpin. Ya. Nah di antara pemimpin yang disifatkan oleh baginda Nabi SAW, di antaranya ya untuk kita pilih itu adalah sebagaimana dalam satu hadis bahwa yang terbaik di antara kalian, ya, pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ya. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Nah, begitu pula sebaliknya yang buruk, ya. Pemimpin yang buruk di antara kalian itu apa? Yang mereka itu apa yang kalian tidak mendoakan mereka, justru malah apa? Mencela gitu ya. Melaknat mereka dan juga sebaliknya, ya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Ini di antara yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga kita ingat bahwa ada 7 golongan yang kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemimpin yang adil. Jadi yang mendapat naungan 1 dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Dan mereka yang berhak nanti posisinya paling dekat dengan Rasulullah SAW, menempati posisi surga yang tertinggi pun juga mereka adalah pemimpin yang adil. Ya. Sehingga dari sinilah kita bisa mensifati gitu ya, di antara pemimpin yang kita pilih itu adalah mereka yang menyayangi umat, ya, yang perhatian dengan umatnya, penuh kasih sayang dengan umatnya, memikirkan nasib umatnya, gitu ya, membela nasib umatnya. Kemudian pemimpin yang adil, gitu ya. Dan juga sebagai tambahan adalah sifat-sifat yang memang juga dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ya. Seperti misalnya amanah, tabligh, sidik, fatanah gitu ya. Saya kira ini hal-hal yang mesti diperhatikan begitu ya dalam memilih pemimpin. Apakah dia amanah? Kita lihat track recordnya. Ya, selama dia memimpin, ya, selama dia beraktivitas, selama dia berpolitik, apakah dia betul orang-orang yang amanah? Apakah kemudian dia betul orang-orang yang jujur? Paling tidak sangat sulit untuk menemukan kebohongan dalam dirinya. Dia suruh berupaya jujur dalam kehidupannya, jujur dalam kerja-kerjanya, jujur dalam ucapannya kepada masyarakat, kepada umatnya. Dan juga tentu fatana, ada kecerdasan. Bukan pemimpin yang pelangak-pelongo gitu ya. Kemudian juga mereka yang juga yang tabligh ya, yang memiliki kemampuan menyampaikan dengan baik kepada umatnya. Saya kira itu, Allahu a'lam. Ya, jadi seperti tadi yang kita lihat dalam sesi video itu, bagaimana hasil pemilihan pemimpin itu malah menimbulkan satu perpecahan, Ustaz. Nah, ini kan yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Nah, di sini ketika kita ingin melihat ke depannya bahwa ketika kita ingin mencari seorang pemimpin, tentu tidak, kita nggak kepengen seperti pemilu tahun yang lalu bahwa terjadi perpecahan antar umat. Sementara pas ketika kita berpecah, kemudian pemimpin yang tadinya kita dukung ternyata bersatu. Nah, di sini ada pertanyaan, Ustadz. Ustadz, apakah benar konsep pemilihan pemimpin melalui pemilu seperti yang akan kita laksanakan nanti ada unsur kezoliman?
Karena dalam pemilu itu suara yang diberikan oleh seorang ulama, ustadz, dan ahli ibadah serta cendekiawan disamakan dengan suara dari seorang yang bukan ahli ibadah, bahkan ahli maksiat mungkin, atau bukan cendekiawan. Nah, bagaimana Ustaz menurut pandangan Islam tentang hal tersebut? Apakah memang ini menjadi kezoliman atau seperti apa? Jadi suara-suara orang-orang saleh itu setara suaranya dengan orang-orang yang mungkin bukan ahli ibadah, ahli maksiat dan sebagainya. Gimana Ustaz? Menurut Baik, terima dari kasih Islam? atas pertanyaannya. Jadi memang persoalan politik ini dalam Islam itu kan persoalan yang ijtihadiyah begitu ya. Jadi memang ada ranah-ranah yang bisa bersifat debatable. Karena ulama punya pandangan A, yang lain punya pandangan B. Gitu ya. Bahkan pemilu itu sendiri juga ada ulama yang tidak sependapat dengan pemilu, gitu kan? Saya yakin ada yang tidak sependapat dengan pemilu. Buat apa pemilu begitu ya? Nah, hadirin sekalian, sebetulnya kita sangat menjunjung tinggi pemilu yang jurdil. Selama pemilu itu dilakukan dengan jujur, adil, gitu ya, dengan melibatkan moral etika moral yang tinggi. Saya kira persoalan-persoalan seperti yang tadi di atas kita saksikan itu tidak akan terjadi. Ya. Cuma persoalan kan hari ini moral etiknya diabaikan. Jadi orang bagaimana berupaya menang ya, dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang haram pun mereka lakukan. Nah, sehingga disinilah pemilu yang kita harapkan menjadi pemilu yang jurdil. Pemilu yang bisa menghadirkan orang-orang terbaik, gitu ya, orang-orang yang bisa berpihak kepada umat, pada masyarakat, membawa perubahan kepada Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, ini agak sulit terjadi. Ya. Jadi artinya bagaimana terkait dengan pemilu? Saya kira tidak ada yang salah dengan pemilu, karena sekali lagi ini ijtihadiyah, ya. Karena ini negara demokrasi, dan demokrasi ini juga mengandung debatable di kalangan ulama, ada yang pro, ada yang tidak. Tapi saya kira ya kita ambillah misalnya kita memang termasuk orang yang percaya gitu ya, pro dengan demokrasi. Nah, tinggal bagaimana kemudian gitu ya, cara mainnya ini jujur dan adil. Adapun suara terkait dengan suara preman, suara kiai, bahkan sama saja suara setan juga dihitung satu kalau ada. Kalau setan itu bisa pilih. Ini kan cuma persoalan-persoalan yang bersifat sekali lagi ijtihadiyah ya, pada nilai. Ya. Saya tidak tahu seperti apa modelnya, karena tahu di masa Rasulullah SAW kan nggak ada model pemilu seperti ini. Apakah nanti kalau satu saat sistemnya semakin baik, apakah kemudian berubah penilaiannya? Ya, suara ustadz dinilai 3, ya, suara guru dapat 2, suara preman penjahat 1 gitu ya. Nanti mereka akan bilangnya, oh nggak adil, gitu kan? Masa mentang-mentang saya preman saya 1, satu saat kan saya tobat juga. Bisa jadi saya jadi ustadz di masa yang akan datang begitu ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang bersifat ijtihadiyah dan sangat syarat dengan debatable. Jadi saya lebih concern kepada bagaimana pemilu ini ya, yang merupakan bagian dari demokrasi ya. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tetap jurdil, jujur dan adil, dan melibatkan moral ethics. Nah, ini kan persoalannya tidak demikian, tidak ada etika moral yang ikut orang-orang yang mohon maaf bisa jadi mereka hanya berorientasi pada kekuasaan ya. Bagaimana bisa menguasai, bagaimana coba how to get, biasanya how to get, and kalau istilahnya itu bagaimana mendapatkan, ya, bagaimana ya mengelolanya dan seterusnya gitu ya untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan bisa jadi mereka orang-orang yang boleh jadi mereka orang-orang tidak berpihak kepada rakyat, hanya sekedar bangga-banggaan saja ya untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Allahu a'lam bishawab. Jadi prinsip kita sebagai seorang muslim harus tetap taat pada umara ya, untuk itu ya. Nah, ini juga berkaitan Ustaz dengan apa yang tadi disampaikan, bahwasannya ada sebagian di antara kita yang akhirnya dengan dia punya konsep yang seperti tadi, maka banyak di antara beberapa orang atau mungkin sekelompok masyarakat yang akhirnya itu memilih untuk tidak mau memilih pemimpin karena tadi faktor-faktor yang tadi disampaikan Ustaz. Nah, menurut pandangan Islam, orang-orang yang lebih memilih untuk mencari aman seperti itu, apakah termasuk orang-orang yang berbalik zolimnya gitu Ustaz? Dia golput dan lain sebagainya misalkan.
Seperti itu, Ustaz. Ya, saya tidak pada tingkatan menuduh orang-orang yang golput itu sebagai zalim ya. Akan tetapi mereka yang golput itu adalah mereka yang saya kira saat ini ya, itu berada dalam situasi yang tidak tepat. Hari ini kita butuh keberpihakan. Karena negara kita ini dalam keadaan darurat. Antum bisa bayangkan 9 tahun terakhir kita hidup dalam kezaliman. Ya, teman-teman bisa rasakan lah. Ya, 9 tahun ini bagaimana negara ini dikuasai oleh oligarki. Ya, dikuasai oleh oligarki. Ya, jadi yang menguasai itu adalah mereka yang punya kekuasaan secara ekonomi. Ya, jadi berupaya memaksakan kehendaknya terhadap penguasa-penguasa yang ada di negeri ini. Nah, jadi ini. Oleh karena itu ya kita rasakan imbasnya lah. Ya. Bagaimana BBM ya, naik gitu kan, sembako naik dan lain sebagainya, begitu ya. Kita hidup dalam situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Tunggakan BPJS, kalau nggak BPJS seperti apa? Padahal yang jelas kesehatan ini, kalau negara itu dalam keadaan baik-baik saja, apalagi punya resources yang besar, kesehatan itu harusnya menjadi sebuah kewajiban negara untuk memberikan kesehatan yang baik bagi warganya. Ya. Nah, saya kira saya tidak akan bisa terlalu panjang terkait dengan situasi yang terjadi di negeri ini. Tapi saya sering mengilustrasikan kita ini berada di kapal NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini kapal kita. Ya, ini kapal kita, ini safinah gitu ya. Ini safinah kita. Nah, saya teringat akan hadis Rasulullah SAW yang mengilustrasikan ya bagaimana mengumpamakan sebuah masyarakat itu seperti safinah kan, seperti kapal ya. Ada orang yang di atas, ada orang yang berada di bawah. Biasanya orang yang di bawah itu kalau minta minum, dia minta kepada orang yang di atas. Yang di bawah itu orang yang didak ya biasanya. Lalu kemudian hari dia berpikir bagaimana supaya tidak merepotkan orang yang di atas. Kalau dinding kapal ini dilubangi. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya, sekiranya ya, mereka dibiarkan melubangi dinding kapal itu, maka kapal itu akan tenggelam seluruhnya. Nah, itulah hari ini yang terjadi. Hari ini ada sebagian di antara kita berbuat zalim, pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Nah, ini harus disegah. Bagaimana mereka tidak naik lagi, mereka tidak berkuasa lagi. Supaya apa? Supaya kapal Indonesia ini tidak tenggelam. Ya, jadi buat saya ini persoalannya penting. Jadi kalau orang itu kemudian golput, ya, saya kira Allahu a'lam boleh jadi dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dia tidak memilih, dia tidak berpihak. Kalau dia memilih, dia berpihak kepada orang-orang saleh, pemimpin yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya kira sudah banyak ulama di Indonesia yang memfatwakan golput itu haram gitu ya. Golput itu tidak elok lah, tidak etis lah gitu ya. Maka kita harus memilih. Ya, sebab dalam Islam pilihan-pilihan itu selalu ada. Khiyaratus sahabah, pilihan sulit. Orang pilih dia mau jadi kafir atau jadi mukmin, kan gitu ya. Dia mau jadi pendukung ahlul haq atau ahlul batil. Nah, sehingga dalam situasi seperti ini, misalnya ya, saat ini ada pilihan-pilihan yang ada, kita harus memilih. Kita pilih orang-orang baik agar negeri ini berubah ya, semakin baik dari waktu ke waktu insya Allah. Oke, terima kasih. Sahabat Besdi. Ya, oke. Masih mampu kan matanya buat mulai ya? Baik, Ustaz. Nah, ini Ustaz, fenomena pemilu itu biasanya banyak sekali hal-hal yang kita anggap ini menguntungkan, Ustaz. Ya. Bagi sekelompok masyarakat mungkin yang bisa memanfaatkan pemilu ini untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Ustadz, di tempat saya tinggal banyak tim ses dan caleg-caleg yang membagikan sesuatu dari mulai barang sampai dengan uang. Nah, saya termasuk yang menikmati hal itu, Ustaz. Nah, ya. Lantas, yang saya ingin tanyakan, sikap saya yang seperti itu termasuk sikap yang zalim karena saya mengambil barangnya tapi tidak memilih orangnya.
Gitu. Ini kan pertanyaan yang pernah kita ada ya di kita ya, apalagi rekan-rekan yang ibu-ibu majelis taklim mungkin dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Seperti itu. Baik, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ya dalam situasi sekarang ini sudah cukup ramai ya. Jadi mereka yang berbagi, saya menyebutnya sebagai berbagi kebaikan bagi orang-orang. Ya. Terlepas apapun niatnya, semua kita kembalikan kepada masing-masing mereka. Kita juga tidak bisa menjudge, menghukum orang. Oh, berarti Anda bagi karena Anda ingin dipilih. Ya, belum tentu juga. Karena bisa jadi apa? Dia berbagi itu karena memang dia memiliki sesuatu yang memang dia ingin bagikan untuk meluaskan kebaikan. Nah, terlepas setelah itu orang akan memilih atau dia, tidak ada masalah. Boleh jadi dia sudah meniatkan hanya untuk memberikan kebaikan. Ya. Dan ini pun sebetulnya juga masih mengundang debatable. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tidak ada masalah dia berbagi kebaikan. Tapi ada juga yang bilang, oh tidak boleh, haram itu. Karena dia pasti punya sesuatu yang dia inginkan. Dia ingin orang memilih dia. Tapi sekali lagi kita tidak berhak untuk menjudge niat orang. Ya, terserahlah. Nah jadi hadirin sekalian, bagaimana kalau kita menerima itu? Nggak ada masalah saya kira. Dibagikan kok. Kita diberi, kita nggak minta. Nah, kalau kemudian kita tidak memilih dia, apakah yang bersangkutan kemudian keluar statement, tolong pilih saya, gitu ya? Oh ada Ustaz, boleh pilih dia, ya. Tapi kan kita juga nggak bilang baik saya pilih Anda, dia cuma mengatakan saya pilih saya, ya. Tapi kan kita tidak jawab secara langsung bahwa saya akan pilih Anda. Kalau kita jawab langsung saya akan pilih Anda, kemudian di kemudian hari tidak memilih, itu salah, ya. Tapi kan biasanya dia hanya memohon dan kita juga tidak memberikan jawaban langsung. Bapak Ibu mohon doa dan dukungannya, itu saja biasanya. Setelah itu kan diberikan pilihan. Ibu mau doain boleh, mau dukung boleh, enggak juga enggak apa-apa. Gitu kan? Nah, ini hadirin sekalian. Mungkin ini biasanya akan kembali kepada moral etik ya. Mungkin kalau ada orang udah dikasih, rasanya saya kok ngambil dia, enggak enak silakan kasih saja sama yang lain. Itu moral etik saya kira. Dan masing-masing orang itu punya moral etik ya, etika moral yang cukup tinggi itu masing-masing kita. Bisa jadi saya misal punya moral etik, saya dikasih tapi nggak milih dia, bagus saya kasih yang lain. Gitu kan? Tapi kalau saya dikasih, aduh saya kira dia mohon doa-doa, apalagi ternyata yang memberikannya ini kita ketahui orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, kan tidak ada salah kita pilih, gitu kan? Jadi itu ya. Jadi artinya kita boleh menerimanya, gitu kan? Ya menggunakannya, ya. Tapi kalau jelas-jelas misalnya bentuknya, ya, yang kita yakini di kemudian hari sebagai riswah, sebagai suap misalnya, ya katakanlah Hamin berapa, maksa ngasih uang, tolong pilih saya, gitu kan? Dan sementara kita ketahui dia orang zalim, gitu ya, dia orang jahat, dia orang yang tidak baik, ya sebaiknya apa? Kita tolak. Kalau maupun kita ambil, jangan pilih orangnya. Begitu kan? Tapi ya tergantunglah, kadang-kadang dia minta komitmen juga. Tapi kalau dia nggak minta komitmen, cuma desak, tolong pilih saya, ini uangnya. Gitu kan? Ya kita tolak. Atau kalau kita ambil, ya jangan buat makan. Kata sebagian pendapat gitu ya. Ya buat aja urusan-urusan ke belakang. Gitu ya, dan tidak kita pilih. Saya kira itu ya, beberapa hal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini fenomena yang terjadi ya, mungkin di lingkungan kita. Ketika kita menemukan hal-hal seperti itu, kita udah dapat jawabannya ya. Berarti boleh-boleh aja mungkin ya kita ambil gitu kan, ya, memaksakan untuk memilih dia. Nah, oke, sebelum kita lanjut pertanyaan, ada dari rekan-rekan yang mau bertanya tentang hal memilih pemimpin yang baik sebagai seorang muslim? Ada? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi ini waktu saya mondok di pesantren, pimpinan pondok saya menginstruksikan Ustaz kepada kami untuk yang ikut pemilu untuk memilih calon pemimpin seperti yang diarahkan oleh pimpinan pondok. Jika seandainya pemimpin yang saya pilih ternyata zalim, apakah saya ikutan kena dosanya? Sementara saya hanya mengikuti instruksi dari pemimpin saya. Seperti itu, Ustaz.
pertanyaannya. Baik, ya jadi memang biasa terkadang kita memberikan loyalitas ya, memberikan ya loyalitas, ketaatan begitu ya, kepada orang-orang yang kita yakini sebagai orang-orang yang kita percaya gitu ya, bahwa dia punya ilmu yang lebih baik dari kita, ilmu yang lebih tinggi dari kita, tingkat kesolehan yang lebih baik dari kita ya. Misalnya kalau di pondok ya sebutlah misalnya kiai atau ajengan gitu kan ya. Sehingga ketika kiainya meminta santrinya untuk memilih ya pasangan tertentu, untuk memilih orang-orang tertentu gitu kan, lalu kemudian santri-santri yang ada di bawahnya gitu kan, ya enggak, mereka kemudian mengikuti arahannya. Berkenan dengan apakah mereka mendapatkan dosa? Wallahu a'lam. Saya berharap mereka tidak mendapatkan dosa karena ketidaktahuan mereka. Gitu ya. Karena ketidaktahuan mereka. Tapi kalau memang mereka punya kemampuan untuk mencari tahu, ya, dan ternyata apa yang dianjurkan gitu ya, atau yang diarahkan oleh pimpinan pondok itu adalah ternyata orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita, dalam pengetahuan kita orang-orang yang tidak baik, ya kan bisa saja ya untuk tidak kita pilih gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini apakah mereka berdosa? Ya, saya berharap mudah-mudahan nih mereka tidak berdosa karena ketidaktahuan mereka. Ya, apalagi kalau di pesantren itu kan santri pada umumnya boleh jadi tidak punya pengetahuan lebih untuk mencari informasi ini layak atau enggak orang ini, pokoknya udah ikut aja gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dosanya cukup ditanggung oleh Pimpinan yang pondok. mengarahkan, pimpinan begitu ya. Nah, jadi kaidahnya seperti penentuan ritual ibadah tertentu gitu kan, misalnya tanggal puasa Asyura ya, atau puasa Arafah gitu kan, ya seperti itulah ya, penentuan awal Ramadan. Ketika kemudian kita mengikuti pendapat yang disampaikan oleh umara, oleh pemimpin, ya kita ikuti, ternyata keliru, ya mudah-mudahan yang tanggung dosanya mereka, bukan kita, begitu ya. Saya kira itu. Walaupun memang boleh jadi ada pendapat yang lain mengatakan mereka juga berdosa. Tapi dosa yang lebih banyak itu dipimpin oleh yang dimiliki oleh pimpinannya. Berdasarkan apa? Hadis yang mengatakan, kan ada hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan tersebut. Nah, kemudian itu satu hadis. Dalam hadis yang lain kan disebutkan, man sanna fil Islam ya sunnatan hasanah gitu kan. Barang siapa memberikan contoh yang baik dalam Islam, sunnah yang baik, lalu diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan kemudian barang siapa membuat sesuatu yang buruk dalam Islam, gitu ya, contoh yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, lalu diikuti, maka dia mendapatkan dosa. Dan dia juga mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi artinya dari berdasarkan hadis ini, bisa jadi, gitu kan, orang yang mengikutinya berdosa. Tapi saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak, karena dalam ketidaktahuan mereka mengikutinya gitu kan. Nah, inilah pentingnya ilmu ya. Kita begitu. Tapi ya kadang-kadang kan kalau di pondok biasanya ya mereka nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti pilihan sang kiai. Ya harapannya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka insyaallah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi itu yang harus kita penting ya saya. Selain kita tidak taklid gitu, kita juga mencoba untuk bisa memperbarui apa yang menjadi tujuan dari apa yang kita pilih Ustaz. Yeah. Nah, tentu sekarang kita bertanya Ustaz, ketika suatu saat nanti pemilu itu ternyata mendatangkan mudarat dari apa yang kita pilih, nah kita bisa melihat fenomena yang terjadi saat ini di media sosial dan sebagainya, adanya saling menghujat, adanya penyesalan dan sebagainya. Saya menyesal kemarin telah mencari pemimpin yang salah. Nah, sikap seperti itu, apakah itu menjadi kita sikap memohon ampun kepada Allah, atau kita mensikapi itu biasa saja Ustaz?
ketika kita kemarin mungkin kita salah dalam memilih seorang pemimpin. Ya, yang jelas kalau salah ya kita harus minta maaf ya, bertobat. Ya. Jadi kalau mereka yang memilih dalam ketidaktahuan, lalu ternyata tahu bahwa apa yang dia pilih nih the bad guys gitu kan, ya sudah mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ternyata dia telah memilih pemimpin yang keliru, yang salah. Dia mohon ampun sama Allah, dan apa ke depan dia pilih yang lebih baik dari orang tersebut, kan gitu ya. Jadi tobatnya minta ampun kepada Allah. Dan kemudian apa? Ke depan dia pilih orang lain yang lebih baik dari orang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, tapi kalau memang yang dari awal kita sudah tahu, ya. Nah, ini kan memang dia bermain-main dengan dosa sebetulnya. Udah tahu nih orang zalim, udah tahu ini orang sering berbuat maksiat, berbuat dosa. Terlalu banyak pengingkaran-pengingkaran yang dia lakukan, terlalu banyak kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, maka terus dipilih, ini dia bermain-main dengan dosa. Makanya jadi sekalian rahimakumullah, not yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan ini adalah, makanya sebelum memilih pemimpin, pastikan dulu track recordnya. Hari ini, hampir tidak ada yang tersembunyi. Semua itu punya rekam jejak, track record. Hari ini kita punya jejak digital. Ya, apalagi kalau memang dia sebelumnya orang yang dikenal kan, terkenal. Jadi silakan kita lihat track recordnya seperti apa. Lalu kemudian apa? Setelah kita lihat jejak rekam jejaknya, kita lihat siapa orang-orang berkawan dengannya, yang berteman, orang-orang yang berada di sekitarnya itu siapa. Kan gitu ya. Sebab apa? Ada hadis yang mengatakan almaru ala dini khalil. Seseorang itu tergantung dengan agama kawannya. Jadi kalau berkawannya orang-orang jahat yang selama ini korupsi, yang selama ini berlaku zalim terhadap umat, terhadap rakyat Indonesia, udah bisa dipastikan lah 11-12 lah itu. Tapi bagaimana Ustaz? Ada juga kiai yang merapat. Allahu musta'an. Kita hanya mohon tolong sama Allah. Kita juga nggak tahu niat mereka apa. Begitu kan? Karena ulama itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Itu saja. Ada ulama ada ulama khair. Ulama yang buruk, ulama yang baik. Ya kita bisa melihat. Apa coba? Tapi kalau dikit-dikit yang merapat, kita dapat kabar, kita dengar, semua karena persoalan duit, karena semua persoalan fasilitas, udah nggak beres. Karena hanya itu yang bisa menggelincirkan. Hanya itu diantara yang bisa menggelincirkan seorang alim. Kekuasaan, harta, jabatan. Jadi kalau dia dekat dengan penguasanya, dia memilih penguasa lantaran hal-hal yang begituan, nah ini udah. Sebaiknya nggak usah diikuti lah. Banyak orang alim lainnya yang berbeda pendapat dengan orang alim yang lain gitu ya. Nah, jadi saya kira itu ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya itulah ya. Jadi memang kita harus berhati-hati ya dalam memilih pemimpin. Ya seperti pepatah yang mengatakan, kita kan nggak beli kucing dalam karung. Lihatlah, apalagi sekarang jejak digitalnya itu kan banyak. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Jadi intinya dari apa yang kita bicarakan hari ini, bagaimana kita bisa menentukan sosok pemimpin yang menurut konsep Islam itu bisa mengayomi umat, mencintai umat, kemudian dia bagaimana bisa menjalankan amanah dengan baik. Baik Ustaz, sebagai penutup terakhir, silakan untuk memberikan rangkuman dari apa yang telah kita bicarakan dalam tema kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin katakan bahwa pertama, persoalan kepemimpinan itu persoalan yang sangat penting dalam Islam. Ini persoalan yang sangat penting dalam Islam. Tadi sudah saya sebutkan, ada satu hadis dan satu peristiwa yang menjelaskan tentang persoalan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang wajib untuk kita jauhi adalah kepemimpinan yang zalim. Jadi hari ini atau bulan depan ya,
Bangsa Indonesia itu sebentar lagi akan masuk pada pemilu, ya. Pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden. 14 Februari 2024. Jadi kita pastikan, kita pilih pemimpin-pemimpin yang kita yakini kebaikannya. Kita yakini kesalehannya. Bukan orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita yakini bahwa ada orang-orang zalim, maka kita lawan kezaliman tersebut. Ya. Dan hari ini saya katakan, 9 tahun terakhir Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, kita tidak, it's not fine. Kita nggak dalam keadaan tidak baik-baik. Kita dalam keadaan tidak baik-baik. Ya. Kita ingin perubahan. Kita ingin satu kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kita ingin Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Ya, sehingga kita sudah cukup muak dengan persoalan-persoalan yang ada. Ya, hutang nasional yang begitu besar sampai ribuan, triliun. Ya. Berbagai macam proyek besar yang mengerjakan tidak menyerap tenaga lokal, ya, tenaga di negeri sendiri, tapi justru malah tenaga asing dan lain sebagainya. Ya. Bahwa uang itu hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja, oligarki, sementara yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, oleh karena itu tanggal 14 Februari kita lawan kezaliman. Dan kita lihat siapa mereka-mereka yang zalim, jangan kita pilih. Ya. Makanya yang kedua ini pastikan kita lihat track record-nya. Ya. Kita yakini begitu ya. Oh, yang kita pilih ulama, ya ulama juga ada yang kebagi-bagi ya. Ada ulama pilih A, pilih B, pilih C, ya. Ya kita lihatlah ulama yang memang kita yakini kesalehannya, tidak ada kepentingannya, tidak ada muatan dunianya untuk mereferensikan orang-orang tertentu itu. Nah, kita ikuti yang model begini. Tapi kalau yang kayaknya nih dia referensiin karena ya ada jatahnya, ada bagian-bagiannya, dan seterusnya, sebaiknya tidak demikian. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu kepemimpinan yang sangat penting, ya. Jangan kita pilih orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, ya, karena ketika kita memilih pemimpin, ya, itu bukan hanya semata-mata pada pada profilnya saja kan. Ya. Sebab apa? Kita berharap bahwa dengan dia menjadi pemimpin, gitu ya, dia akan bisa meluaskan kebaikan. Ya. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keberkahannya ya, terhadap negeri, terhadap daerah, terhadap wilayah yang dipimpinnya. Makanya ada satu konsep yang mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jadi negeri yang thayyibah, negeri yang baik, dan negeri yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan saya, jangan lupa tanggal 14 Februari ya, 2024 pilihlah pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang punya kasih sayang terhadap umat, yang begitu luar biasa perhatiannya terhadap umat, ya. Bukan pemimpin-pemimpin yang selama ini sudah menghadirkan kezaliman dalam setiap jejak langkahnya di negeri ini. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian sahabat Besti yang kita bisa dengarkan dari taklim kita hari ini. Kenapa taklim kita mengangkat tentang tema ini? Karena memang kami rasa ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan dari sisi keislaman itu sendiri tentang bagaimana dampak yang nanti akan kita lihat dan bagaimana dampak yang tentunya kita rasakan ketika kita salah memilih pemimpin, Ustaz. Yeah. Gitu. Karena kalau sesuatu itu sudah terjadi, penyesalan itu kan pasti datangnya belakangan, Ustaz. Betul. Kalau yang duluan namanya pendaftaran. Ya, jadi disinilah yang kita coba ingin mengingatkan rekan-rekan kita supaya kita semuanya untuk bagaimana kita mencari pemimpin dari mulai pemimpin yang tingkat yang paling bawah sampai dengan tingkat yang paling atas, di mana mereka lah yang mempunyai kebijakan-kebijakan, menentukan kebijakan dan sebagainya. Dan kita harapkan dari rekan-rekan kita yang hadir di sini bisa memberikan apa yang terbaik buat mereka dan juga memberikan masukan yang terbaik juga bagi lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga, dalam memilih pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang. Karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita dan sebagainya. Benar Ustaz ya? Betul. Betul ya. Jadi memang lihat track record-nya,
ya, bagaimana kinerjanya di masa lalu ketika dia sebagai seorang pemimpin, gitu kan? Nah, kemudian apa? Lihat ukuran-ukuran kecintaannya kepada umat, keberpihakan terhadap umat. Ya, sebab keadilan itu nggak akan datang kalau tidak dimulai dengan cinta. Ya, makanya ada syair yang mengatakan, bila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Ya, nah, jadi itu. Saya kira. Oke, kelihatannya lagu Iwan Fals ya. Iya, begitu kan? Oke, siap. Ya nggak? Baik. Terima kasih Ustadz atas ulasan kita hari ini tentang tema kita di sore hari ini. Semoga ini memberikan manfaat dan wawasan yang terbaik bagi kita dalam pemilu nanti di 14 Februari 2024 ini. Pilihan kita, pakailah dua jari kita untuk memilih pilihan kita yang terbaik. Baik rekan-rekan semua, semoga kajian kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak mungkin dari 45 menit kita duduk di sini, satu pun yang disampaikan oleh Ustadz tidak ada manfaatnya. Kami berharap ada manfaat yang kemudian bisa dilaksanakan, dan itu menimbulkan kemaslahatan, kemudian menimbulkan pahala bagi kita semuanya. Amin, insyaallah. Amin. Bagi pahala bagi kita semuanya. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita tutup kajian Besti pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian dari apa yang kita pada sore hari ini. Bila taufiq wal hidayah, mari kita tutup dengan doa dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.